warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Nadian Rizita dengan NIM 231110305051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di MTS Matoliul Ulum Banyuwangi, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan Islam diterapkan di lingkungan madrasah, serta mengetahui keunggulan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap perkembangan peserta didik. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya kebijakan pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Lokasi yang saya pilih dalam tugas ini adalah MTS Matoliul Ulum Banyuwangi, di mana sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tingkat madrasah sanawiyah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan umum, sekaligus pendidikan agama kepada peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan Islam, MTS Matoliul Ulum Banyuwangi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik siswa, tetapi juga berupaya membentuk karakter moral dan akhlak yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun jumlah peserta didik di sekolah ini tidak terlalu banyak, kondisi tersebut justru memberikan peluang bagi guru untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif dan personal kepada siswa. Kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu aturan program atau keputusan yang dibuat oleh lembaga pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya menciptakan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan Islam biasanya memiliki kebijakan tertentu yang dirancang untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan pendidikan Islam yang saya analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pembinaan akhlak peserta didik, di mana kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan pembiasaan yang dilakukan setiap hari di lingkungan sekolah. Misalnya, siswa dibiasakan menyukai salam ketika bertemu guru maupun teman, membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga kesopanan dalam berbicara, serta menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Selain itu, siswa juga dibiasakan untuk mematuhi tata tertib sekolah sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan tanggung jawab. Pembiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari karakter peserta didik. Kebijakan pembinaan akhlak diterapkan dengan tujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya memahami teori agama, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku nyata. Melalui kebijakan ini, sekolah berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, sopan santun, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Menurut saya, salah satu keunggulan utama dari kebijakan ini adalah proses pembinaan yang dapat dilakukan secara lebih intensif. Karena jumlah siswa di MTS Matoliul Ulum Banyuwangi tidak terlalu banyak, guru dapat lebih mudah mengenal karakter, kemampuan, serta perkembangan setiap peserta didik, di mana hal ini memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih maksimal kepada siswa. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat. Hubungan yang baik ini membuat siswa merasa nyaman untuk belajar, bertanya, maupun menerima arahan dari guru. Keunggulan lainnya adalah pengawasan terhadap perilaku siswa menjadi lebih optimal. Guru dapat memantau perkembangan sikap dan kedisiplinan siswa dengan lebih mudah sehingga pembinaan karakter dapat berjalan lebih efektif.
Kebijakan pembinaan akhlak memberikan dampak yang cukup positif terhadap perkembangan peserta didik. Siswa menjadi lebih terbiasa bersikap sopan kepada guru maupun teman-temannya, yang mana mereka juga lebih memahami pentingnya kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mematuhi tata tertib sekolah. Selain itu, lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif karena adanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, di mana suasana belajar yang nyaman akan membantu proses pembelajaran berlangsung secara lebih efektif. Nilai-nilai keislaman yang ditanamkan melalui berbagai pembiasaan juga dapat membantu siswa dalam membentuk karakter religius yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka di masa depan. Berdasarkan hasil analisis kebijakan pembinaan akhlak yang diterapkan di MTS Matalim Ulum Banyuwangi sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga menekankan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas pendidikan Islam yang menempatkan akhlak sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua. Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah perlu dilanjutkan dan diperkuat di lingkungan keluarga agar hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan akhlak merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan Islam yang penting di MTS Matalim Ulum Banyuwangi, di mana kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik, meningkatkan kedisiplinan, serta membantu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun jumlah siswa relatif sedikit, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi sekolah untuk melakukan pembinaan yang lebih dekat dan efektif kepada peserta didik. Demikian presentasi mengenai analisis kebijakan pendidikan Islam di MTS Matalim Ulum Banyuwangi yang dapat saya sampaikan. Semoga kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Saya Rafina Dian Rezita mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen atau Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.